A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat 1. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat melangkah, nikmatnya kita hari ini sedang menjalankan saum, dan juga nikmatnya kita menantikan azan maghrib, dan juga nikmat-nikmat yang lain, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena 10 hari terakhir tadi udah bilang godaannya semakin besar, tapi yakinlah pahalanya akan semakin besar, terutama adanya Lailatul Qadar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah sebagai itqum minanar, ya, sebagai pemeliharaan diri kita dari panasnya api neraka. Ya, kita di 10 hari terakhir ini mau dipelihara nih, mau dijaga dari panasnya api neraka. Qadarullah, ya. Sepi pengajian juga di mana-mana, Bu. Tarawih sudah maju ke depan. Serasa udah hari raya we. Masjid besar teh buki besar, nu kecil yang gedean ngadak-ngadak masjid teh. Lega gitu. Ya. Tinggal beberapa baris saja tarawih itu, ya. Di mana-mana, Bu, bukan di sini saja, ya. Entahlah mereka sudah mudik, mungkin berjamaahnya di kampung halaman, mudah-mudahan seperti itu, ya. Tapi yang jelas lihat mayoritas hampir 80% disibukkan untuk persiapan hari raya. Yang sibuk menjahit baju, tukang jahit mah pasti sibuk. Ya, aduh lamun eureun 2 jam ya 2 setel leungit, ya. Hitungannya pasti ke sana. Kemudian juga mungkin ditekan, aduh ini yang mesen bisa jadi moal kapake lebaran. Hitungannya udah asumsinya lebaran we. Kue kalau hari kini tidak dibikin, aduh lebaran bisa loba tamu ya bari jeung parang teteh dilapiskeun we ku lakbanana teteh. Mangga cenah leuet cenah gitu. Tapi ditinggal itu dilakban kene asa nu rek bukakeun atuh da malwanieun. Tah meunah oge, cing teh teh kuehkeun opieun apa kueh pelong hungkul, ya. Sok teh ngabu mun abi gitu tah ngala amang gitu kata. Silaturahim ka bumi, mangga cenah apa dileuet ditinggali teh si kelerna teh dilakbanan kene piraku kurang kudu dibuka. Nya nyahoana nu boga gitu ya. Nih. Inilah yang sulit dihilangkan, ya, dari kebiasaan masyarakat di kita. Padahal kalau tahu betapa besarnya, ya, ibadah pahalanya di akhir-akhir Ramadan, ini nanti akan menyesal. Akan menyesal kenapa dulu tidak sungguh-sungguh di akhir Ramadan tuh, ya. Angkewe cenapa malam cerita. Alasannya kan gitu, angkewe malam cenah tadarus. Kumaha lamun tunuh? Kan enggak tahu, ya. Kumaha lamun aya tamu? Pas rek tadarus aya tamu, kira-kira tadarus apa ngarepan tamu? Tamu. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 2 jam yang akan datang. Maka kata Rasulullah, kalau mau buat kebaikan jangan menunggu hari esok, kerjakan hari itu. Karena apa? Karena di antara hari ini dan hari esok setan senantiasa mengelilingi manusia. Ada saja rintangannya, ya. Tapi alhamdulillah Pak Asep teh sedih teuing, pengajian masih berjalan walaupun mereka dihitung nggak bisa era ibu-ibu. Ya, alhamdulillah masih berjalan, kita lanjut saja. Ya, tidak usah berkecil hati. Allah tidak akan salah menilai umat manusia. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Setiap amal kebaikan sekecil apapun, ya, itu akan diperlihatkan, ditampakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, ya, bahwa setiap amalan yang Allah janjikan kepada umatnya itu Allah sediakan surganya, ya, sediakan balasannya, sediakan pahalanya. Di dalam Al-Quran ada 8 macam surga yang termaktub di dalam Al-Quran, yang insya Allah nanti hari ini kita bahas surga yang paling tinggi yang harus kita raih, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ar.
Fa idza sa'altumullahu fasuluhu firdaus wa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Ada 100 tingkatan, kata Rasulullah. Di antara 2 tingkatan itu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Segede kumaha luasna eta surga. Ya. 1 tingkat, 2 tingkatnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Terang Bu, jarak langit jeung bumi. Atos ka langit. Tacan. Ya, tacan aya. Itu cenah apa orang Amerika can nepi ka langit. Ya, can nepi can naonan can setengahna. Ya, yang sudah menembus langit cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Musa hebat kalamullah di Bukit Tursina. Ya, Allah yang datang ke situ. Ya, tapi Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ya menghadap Allah Subhanahu wa taala menembus langit 1 2 3 ya 4 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu ada dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tingkatan antara surga satu dengan yang lain itu bagaikan langit dan bumi jaraknya. Tapi bulah sieun teh ka bagian surga ada lega. Ngan masalahna ya syaratna. Ya. Lega surga teh walaupun dikumpulkan dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal pinuh surga mah. Lega ya. 1 tingkatnya aja bagaikan langit dan bumi, sok sakumaha lega. Nah, surga aya 8 macam ya. Nah, hari ini kita bahas ya, jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya. Kata Allah, surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi di antara ya surga-surga yang lain. Dan di atas surga Firdaus adalah Al-Ars atau Ar-Rahman, ya, tempat sehingga sana diamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, hari ini kita coba bagaimana cara meraih atau mendapatkan surga Firdaus. Sudah Allah gariskan, Bu. Ya, tinggal kita berikhtiar saja, ya. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 23, surga Firdaus yang paling tinggi. Nanti ada surga Khuldi, surga Mukammal Amin, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, ya banyak. Nanti peruntukannya ada surga Darussalam. Itu nanti peruntukannya untuk apa? Mudah-mudahan bisa kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini kita akan membahas, mencoba ya orang-orang yang ingin meraih surga Firdaus. Mudah-mudahan guys apal mah tinggal urang ngerjakeun ya. Diawali dari ayat 1 surah Al-Mu'minun. Allah menjelaskan qad aflahal mu'minun. Diawali huruf qad, itu huruf taukid. Kalau huruf taukid itu huruf penguat, pasti adanya, tidak mungkin lagi ayantenya. Nah, tapi kalau sudah qad berarti pasti. Kata Allah, qad, sungguh, aflaha, telah beruntung, menggunakan fi'il madhi, telah. Kalau fi'il mudhari, yaflahu, sedang atau akan beruntung, karek akan eta mah. Tapi kalau aflaha, telah. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, kata Allah, siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ya, kemudian dijelaskan siapa orang yang beriman itu. Yang pertama, allazinahum fi sholatihim khosiun, yaitu orang-orang yang sholatnya, di dalam sholatnya khosiun, khusyuk. Ya, khusyuk teh jelasnya ngajelaskeun khusyuk teh lila panjang. Ai khusyuk teh pak kumaha teu inget naon salatna atuh teh teh sadar meureunna. Salat teh inget naon pingsan. Ya. Salat yang khusyuk itu salat fokus kepada pekerjaannya, ingat kepada bacaannya, ingat siapa yang sedang disembah, itu khusyuk. Bacaannya jelas harus menurutkan contoh Rasul. Ya. Kemudian gerakannya harus seperti gerakan Rasul. Insya Allah Pak, itu mah bisa. Pikiran kita harus seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, harus kita sadari bahwa kita sedang diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk. Minimal gerakannya panona ulah cilak-cilak wae. Aya bunuh kitu teh. Ya. Waktu saat surat ini belum
turun, ya, para sahabat sholatnya ngelihatnya ke atas, saya menengadah gitu, ting neangan naon, ya, yang cak-cak ting neangan rengit para sahabat tuh. Maka turunlah surat ini, ya, alladzina hum an sholatihim khashi'un. Maka para sahabat setelah turunnya ayat ini, para sahabat menundukkan pandangannya melihat ke tempat sujud. Nah, salah satu syarat khusyuk matanya lihat ke tempat sujud. Alhamdulillah Pak, gampang nih ke tempat sujud mah. Anu ese mengendalikan mah naon cing? Hate, pikiran. Allahu Akbar. Kamu lamun guys, aya tamu mah geus saya bingung ya. Si tamu teh deui belegug deui. Geus ditakbiran di rumah teh Allahu Akbar geus tarikan terus ke ketrok. Wah, geus galau deui urang teh. Ya, anu namuna teu ngarti eta keur salat, urang kadang-kadang ya jadi galau, jadi bingung, geus ditarikan da cek Rasul teh kudu ditarikan sorana anger keneh wae. Ya. Kadang-kadang ya kita ada masalah, kadang-kadang itu yang terbawa dalam salat ya. Ini, jadi khusyuk itu memang luas pengertiannya ya. Sampai ada pelatihan salat khusyuk. Wah, latihannya luar biasa, Bu. Itu mah ngelatih konsentrasi. Nah, pelatihan salat khusyuk mah ibu nyanak gelas dipinuhan Bu, si gelas teh mapah Bu, bolak-balik ngeplok henteu, tah lamun ngeplok ibu can husuk. Artina teh henteu konsentrasi gitu. Lain salat kudu mau gelas, ibu lain. Jadi melatih konsentrasi teh seperti ibu membawa gelas yang penuh, kira-kira ibu mapana kumaha Bu? Lompat lalaunan. Nah, salat teh ulah rurusuhan. Maka kata Rasulullah, jangan kalian salat seperti burung pelatuk burung gagak, artinya jungka jempoli ini aya yang di ditu di daerah ditu ieu mah di mana. Salat tarawih, Bu. Bae 23 rakaat bisa 4 menitnya. Masih kumaha. Kebayang cungkelik cungkedangna duka ke salat duka ke senam. Wallahu alam, ya. Khusyuknya di mana? Ya. Nih. Jadi salah satunya lihat pandangan ke tempat sujud. Yang kedua juga pikirannya jangan terlalu melayang ke mana-mana. Pak, aya nu gandeng ngadangu nya teu naon da normal eta mah ngadangu mah. Kan urang jadi masalah teh sok terbawa dengan keadaan situasi di samping kita yang sedang sholat. Ai mata orang melihat, telinga mendengar mah da urang teh normal. Tapi masalahnya sok kabawa si lamun teh eta teh sahanya nu kaketrok teh buah nu nagih hutang. Terus yang manjang, aduh makanya can boga duit. Ai bibi namanya alhamdulillahirabbil alamin. Aduh buah cek nagih maksa jigana. Duit can aya terus saya manjang mikiran nagih hutang. Tapi kan assalamualaikum di tempat geus eueuh tamuna teh hanas di pikiran geus salat. Tamuna geus eueuh. Khususnya teh geus eueuhan. Mata berat. Ini yang akan mendapatkan surga Firdaus salah satunya adalah orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Ya, itu satu ya Bu ya. Diikhtiarkan kita bisa memahami apa yang kita sedang baca. Salah satu yang akan membuat khusyuk kita itu paham terhadap makna yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hati tapi hati udah disebutkeun. Segala puji bagi Allah, batal we salatna. Ya. Dalam hati menyadari bahwa puji itu segalanya milik Allah gitu. Jadi semakin ada tekanan batin untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah harus diikhtiarkan ya, payahna. Yang kedua, luas Bu diceritakan khusyuk mau beres jam 11. Ya. Yang kedua, waladina hum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang ya anil lagwi terhadap perbuatan yang sia-sia, yang melalaikan, mu'ridun berpaling. Setiap ada perbuatan yang sia-sia, tidak bermakna, tidak ada perintah dari Allah, kemudian tidak akan mendatangkan pahala kebaikan, lebih baik kita berpaling. Ya, jangan sampai ikut di sana hanyut. Ya, contoh ngobrolnya menang. Da silaturahim, kenal menang. Ngan masana lamun ngobrol geus panjang teuing sok beda jalurna. Pak, tapi kan ieu teh ngobrol teh bermakna, alhamdulillah. Tapi lamun waktuna habis itu melalaikan, ya. Maka kunaon sok barudak ulah sok diajarkeun kana gapleh. Teu gapleh, Bu? Balak genep, balak kosong pasir tahu atuh da pasir mah ninggal hungkul. Balak 3, balak 4, lamun geus maeh
lamun geus main gapleh Bu, ngaranna teh gopil. Teh gapleh itu bahasa Arab. Ya. Gopilun lalai, lamun main gapleh ngalalaikeun sok Bu cukup sajam moal. Jabaning ka batur teh ngagencet wae, bolak nama cekek tong diberian jalan. Teh Bu. Anteng gitu. Nah, itu hati-hati. Setiap permainan yang melalaikan, ya catur menang catur nama da. Aya disebut catur haram. Henteu, eta cenah apa main raja heuda dina catur atau main raja teh. Lainnya henteu ngan melalaikanana hungkul. Bu lamun geus melalaikan teh ya. Nah, ini kata Allah, kalau kita pengen mendapatkan menjadi orang yang beruntung, satu tadi sholatnya khusyuk, yang kedua menghindari dari perbuatan yang sia-sia. Artinya perbuatan itu tidak akan mendatangkan pahala, ya, hindari. Ya, ngobrol menang pahala, silaturahim, kan gitu beda julna. Jadi niatna diperbaiki sama batasan waktunya yang harus kita pantau, kita teliti, jangan sampai menjadi lalai. Yang keempat yang ketiga ayatnya keempat, waladinahum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka terhadap zakatnya fa'ilun, mengerjakan, menunaikan. Fa'ilun katanya asalnya bekerja, mengerjakan zakat, artinya menunaikan, membayar. Dan orang-orang yang senantiasa membayar zakat. Kalau nisab, zakat wajib hukumnya. Zakat apapun, mau tijaroh, perdagangan, pertanian, zakat mal, ya, zakat penghasilan. Kalau nisab itu wajib hukumnya. Tapi pada orang teu nisab, sidik sakit kaayaan anak, geus teu kudu zakat, aya Bu impak sodako. Ulah nungguan zakat jadi orang teh padahal di situ ada hakum maklum, ada hak orang lain. Nah ini Bu 2,5%, ada teh gede Bu. Mun boga 1.000, ibu boga 1.000, sabaraha dijakatkeun Bu? Salawe perak. Salawe perak mah kenaon ya. Ibu jajan 10.000, zakatnya sabaraha Bu? 250. Ya, mun 100.000 25.000. Lamun 1 juta 25.000 ya. Sedikit. Matak lamun eudeuh zakat ulah ditungguan loba. Aduh Pak, gaduh duit 100 juta. Lebar. Ngadeg-deg mekeun oge ka Pak Asep ya. Masya zakat kunaon ngadeg-deg cing teh geumpeur ningali Pak Asep lain cenah lebar. Ulah ya. 2,5. Matak leuletikan we. Balanya ya, orang teh mersihan makan udah dimakan, balanya bea 10.000-an simpen aya salawe perak. Cak simpenan kenceleng ku Pak Asep ge. Kenceleng simpen kadinya. Ya. Itu untuk membersihkan apa yang kita makan. Tuh, Pak Asep boga dagang zakat, simpen zakat. Pasikeun ka anu teu gaduh raka teu tiasa nanaon pisan. Patir ya didoakeun ya, teu tiasa cengkat gitu, bingung. Keluarga seueur caroge teu damel ya ada kumaha beunai susah ya. Wayahna zakat mah kaluarkeun ulah nungguan nisab ya, lebih baik harian setiap apa yang kita keluarkan ya kita belanjakan itu kasih zakatnya biar tidak berat. Salawe 500 teteh yang membersihkan ya harta kita, dan itulah nilai yang akan dibawa meninggal dunia itu ya, tabungan akhirat. Yang ketiga berapa apa Bu? Zakat ya, jangan nunggu nisab. Kalaupun nisab itu wajib hukumnya, di situ ada infak dan sedekah yang bisa kita tunaikan. Hadisnya ayatnya banyak, Al-Baqarah juga ada ya. Nanti lain waktu kita bahas. Yang keempat, walazinahum lifurujihim hafidun, yaitu orang-orang yang terhadap kemaluannya, kehormatannya hafidun dijaga, diriksa ya. Jangan sampai diobral ya, maaf agak sedikit kasar ya. Hati-hati dengan aurat kita ya, dijaga, diurus. Urus itu dari kata paroja, parji, kehormatan ya. Itu yang harus dijaga, diurus, dipelihara. Jangan sampai ya diberikan atau diambil atau mengambil bukan haknya ya. Tuh. Yang selanjutnya masih penjelasan illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangannya, istrinya. Kalau suami
ya suaminya, kalau istri maka azwaj itu pasangan, ya. Kalau di sini azwaj itu diterjemahkan hanya istri-istri mereka, atau kumaha laki menang meureun, ya, atau istri boleh. Nah itu kan tidak bisa. Auma malakat, atau terhadap budak yang mereka miliki. Nestaya ini mah budak, ya, hamba sahaya. Di ulama pembantu, ada pembantu maling budak sahaya tuh, ya. Siapa pembantu? Itu pekerja yang membantu rumah tangga kita, ya. Ayeuna mah rada keren namanya apa, Bu? Baby sister, asisten keluarga, baby sister ngurus bayina, ya. Rada keren tuh. Dulu mah pembantu, ya, sama-sama keneh damal itu mah. Kalau hamba saya mah dia miliki, ya. Ini udah sedang aya tuh, sedang melanggar HAM, hak asasi manusia. Nah, maka kenapa banyak terjadi, ya, di Timur Tengah sana para TKW menjadi, ya, melepas hawa nafsu para majikan, karena mereka masih menganggap itu sebagai hamba sahaya, karena memang dia mengambil TKI dari kita itu bayar, si majikan itu bayar kepada pengusahanya. Jadi kita tuh seakan-akan dibeli, jadi mereka menganggapnya membeli. Tuh, jadi dianggap teh halal, itu yang sering terjadi di kita, ya. Makanya perjanjian bilateralnya antara negara itu harus betul-betul diperbaiki untuk melindungi hak-hak kaum wanita, ya. Tong jauh ting atuh Bu, jadi lega keneh pada melana. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, ya. Bukan orang-orang yang tercela, berarti secara hukum agama itu halal, ya, mengeluarkan, memperlihatkan, memamerkan kehormatan kita, aurat kita terhadap pasangan kita. Pamanibtago waro'a dalik, maka apabila mencari waro'a dalik, di luar itu, di belakang itu atau selain itu, faulaika humul adun, melanggar. Jadi selain ke istri itu melanggar batas, itulah yang disebut, ya, perjinahan, itu yang dilarang, ya. Hati. Nah, ini yang selanjutnya, waladinahum li amanatihim, dan orang-orang yang terhadap amanat-amanat yang diberikan kepada mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, raun, selalu memelihara, menjaga, menunaikan, ya. Nah, maka menjaga amanat ini hukumnya wajib. Kalau tidak dijalankan, kita termasuk orang munafik. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berjanji dia ingkar janji. Kalau diberi amanat dia khianat. Kalau berkata dia bohong, dusta. Itu tanda munafik. Nah, maka orang yang akan mendapat kebahagiaan salah satunya adalah orang-orang yang menunaikan amanat dan juga menepati janji. Saya kira tidak sanggup tong loba janji, ya. Janji bade ngaos pasti atuh ngaji. Kada ya teteh. Insya Allah. Tapi insya Allah teteh janji ngan yang bisa membatalkan janjinya itu, kalau insya Allah berarti betul-betul secara syar'i daruratna hebat gitu. Misal contoh ya. Ibu geus janji rek ngaji ka Pak Asep, ngaji moal. Cek ibu-ibu teh, ngaji atuh. Opkus. Insyaallah ngaji. Pek aya kulawargi anu ngantunkeun misalkan. Ibu bade ngaos bade ka dieu. Bade kanu ngantunkeun. Kanu ngantunkeun. Itu syar'i. Insyaallah-nya terampuni. Insyaallah teh janji kan urang. Maka kadang-kadang insyaallah jadi sambal. Ya, amang atuh ka bumi insyaallah sanes waktos, insyaallah sanes waktos teh ngiraha teh. Tapi kan ka maot teh ditunaikeun ulin ka. Atuh aya kira teu sanggup mah dek amang ka bumi, aduh teh can aya waktos, mudah-mudahan iraha-iraha teh iraha. Maka teu puguh urang teh. Lamun geus insyaallah jika Allah berarti janji itu Bu, ya. Janji itu ada, kita tidak boleh menekankan langsung pasti karena itu urusan Allah. Yang kedua, insyaallah pun menjadi janji kecuali ada syar'i yang menggugurkannya. Maka hati-hati ya dalam berjanji, baik terhadap saudara, terhadap kawan, teman, ya, ataupun keadaan. Seperti nadar itu kepada keadaan, lamun abi bisa mayar hutang ya anu 1 juta ya, dek mencit doma, padahal doma nanti lebih 1 juta teh hargana teh.
Misal ibu teh saking gugumirana janjina teu kira-kira ban lamun nadar mah maka hati-hati nadar teh. Letuk teh ibu mayar utang lunas jang meuli doma eueuh sagede kumaha. Teu hati-hati wajib da geus nadar lamun bisa mayar hutang 1 juta rek mencit doma aya doma leuwih ti 1 juta. Kade nadarna cing hati-hati ya nadar mah janjina lain ke manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus janji kitu ayahna kalau ada milik rezeki boga 3 juta berikan doma mencit sanu teh janji sok meuli doma ti ayeuna. Ya, tuh nadar itu janji, itu mah janjinya kepada Allah melihat keadaan. Lamun budak lulus ujian, abi marek impak zakat 3 juta saking gumirana Bu. Yakin semangatna budak lulus poho da eta kana 3 juta. 100.000, 200.000 deui, kadang 1.000. Padahal itu mah janjina ka Allah. Ya, hati-hati ya nadar itu. Walaupun kita dalam keadaan tertekan seperti apa, kalau kira kedepannya kita tidak bisa menunaikan nazar, lebih baik nazarnya yang ringan-ringan saja, ya. Lamun budak lulus Pak Asep abi mah salat terek rajin, nah itu mah memang kudu atau kudu nadar, wajib hukumna ya. Itu. Jadi salah satu yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah yang menunaikan amanat dan menunaikan janji. Nah ayat ini ditutup lagi dengan waladinahum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang terhadap solat mereka yuhafidun, mereka memelihara. Kalau tadi mah di awal solatnya harus khusyuk saat pelaksanaan, ya. Kalau yang ini mah sebagai penutup solatnya dipelihara, waktunya dijaga, dipelihara, diurus. Allahu Akbar, adzan duhur geus siap, urang teh rek wudu. Ulah siap teh tempo adzan magrib hungkul. Abi ceramah di at-taqwa tiap nyindir tuh buat luar biasa ibu-ibu ngantos adzan magrib cinta aya adzan duhur tadi antos teu cara ricing ibu-ibu teh. Ai kana duhur mah hare komo keur ngagoreng tempe mah nya Bu nya. Bu, adzan magrib mah tadi antosanana rindu na luar biasa ka adzan magrib. Nah, ri adzan Isya kamu bari nunutan atuh ya. Nih, dipelihara. Tadi mah khusyuk saat melaksanakan salat. Kemudian yang terakhirnya salatnya harus dipelihara, waktunya hati-hati pelihara. Kemudian dampak dari salatnya juga pelihara. Apa dampak salat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mendampak, berakibat kita bisa mencegah perbuatan yang mungkar dan berbuat yang baik. Ya, jadi kalau udah selesai sholat ya wayahna ya sifat-sifat kemungkaran, perbuatan-perbuatan buruk dihindari ya. Jaga, pelihara, urus sholatnya. Apalagi harus dijaga ya bacaannya, pelihara. Jangan jauh dari contoh Rasul, gerakannya kita oge sama ya. Kemudian apalagi yang harus dipelihara, jumlahnya wajib. Kemudian rawatibnya sunat ba'da ada yang 14, ada yang 12, ada yang 10, mangga pilih. Anu 10 mah 2 duhur qobla, ba'da 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh 2, 10 rawatibna. Ada yang qobla duhurnya 4, ba'da duhurnya 2, kesananya ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh 2. Itu mah 12 mangga. Kami sholat duhana, Bu, sholat duha sabar rakaat Bu, minimal 2, maksimal 8, tong 30 Bu, mending gabung semangat 38 ya. Kemudian sholat naon di Bu? Anu masuk ke masjid tahiyatul masjid, anu atas wudu sholat duhur, wudu Bu. Langkung ti 50 sehari teh. Sehari semalam langkung ti 50 rakaat lamun urang bisa ngajaga sholat. Di sakali mah atuh jiga zaman Nabi Musa 50 salatan. Ibu mah kuat, tapi jumlah rakaat anu diajarkan ku Rasulullah hitung-hitungannya hampir sama. Wajib sabaraha Bu? 17, ya kan? Tahajud 11 28, duha 8 3 genap, rawatib 10 12 geus apa? 3 genap jeung 10 geus 40 8 tambah we tuhur wudu, tiap kali wudu ibu tuhur ibu 20 kali wudu, 22 rakaat geus 20. So, ibu lamun tos wudu, salat wudu teu ya, manjangkeun wudu sunnah, habis wudu salat tuhur wudu, itu mah tidak terbatas waktu, habis wudu salat.
lebih ti 50 rakaat pelihara ya. Bonusna naon pasep meni asal loba-loba tinggi ibadat saeutik salat ngaranna hungkul ngan loba jumlahna nu wajibna 17 tah ibu lamun hoyong tuang raos pan sok seueur rencang nya Bu kersa ibu tuang sangu hungkul gitu henteu kan di dinya teh aya kerupuk pasep dinu ringan-ringannya kerupuk jeung bubuk enog ya kerupuk bubuk enog kan eta di pinggiran aya semur daging seblak ceker segala aya nikmat mah Bu nikmat nah gitu Bu salat oge ulah ukur wajib tapi sunnahnya pigawe cek orang sunnah mah bonusna naon Pak inilah bonusnya yang paling tinggi ya ulaika humul warisun orang yang tadi khusus salatnya meninggalkan perbuatan lalai mengerjakan zakat menjaga kemaluan kemudian apa ya menjaga amanat tidak ingkar janji kemudian memelihara salat kata Allah ulaika humul warisun mereka itu orang-orang yang mendapat warisan warisan ti Allah mah Bu lain harta benda jika warisan si bapak ka urang ya urang mun menang warisan atoh teu Bu atoh keur teu boga teh boga warisan ngadak-ngadak eta asa beunghar ngadadak menang warisan ti kolot ya tah lamun diwaris ku Allah mah alladzina yarithuna firdaus warisan ti Allah mah yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus surga firdaus teh surga nu paling tinggi paling luhur paling alus paling nikmat ulaika humul warisunnya di situ di ujung dengan hum fiha khalidun kekal abadi dalam surga firdaus mudah-mudahan ya setelah melihat ini kita ada target harus ada target Bu ya waktu pasti baik itu mah salatna karena surga lain salat mah karena Allah pan ieu ge cek firman Allah ya semua orang pasti mengharapkan masuk surga salatna ya tetap lillahi taala salat mah cuma Allah ngajanjikan bagi orang yang rajin itu dalam ibadah surga bagiannya kan itu ada janji ti Allah lain orang hayang niat hayang ka surga tapi memang Allah yang sudah menjanjikan ya tidak akan salah niat insyaallah ya. Nah ini gambaran ini bisa kita praktekkan ya minimal salat lah dijaga karena salat itu awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah yang pertama akan dihisab dari hamba Allah itu adalah salat ya. Kalau salatnya terima tukubila saing rusa alihi maka diterima seluruh amalnya. Wa ing rudat lamun rudat Bu rudat Bu. Budak teh dibere 10.000 rudat mung wae tah rudat teh ditolak. Ya, budak rudat dibere duit teh nolak budak teh mung 10.000 yang 100.000. Wa ing ruda kata Rasulullah siapa yang ditolak salatnya ruda syairu amalhi maka ditolak seluruh amalnya. Maka salat minimal dijaga, diurus, dipelihara kehusuannya, kuantitasnya, kualitasnya itu minimal. Yang selanjutnya hindari kita dari perbuatan yang sia-sia secara tidak bermakna, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berdampak menjadi amal kebaikan tinggalkan. Sudah mulai harus kita meninggalkan. Ya, usia kita sudah di atas 40 tahun. Ya, tidak akan lama lagi kita semua akan meninggalkan dunia ini. Harus kita bisa mendapatkan warisan ini. Ya, kita urus, kita jaga, pelihara, kita kejar ya predikat ya pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita yang sempurna berikhtiar sesempurna mungkin ya.